Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nashkuru illa Allah azza wa jalla. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Jemaah salat zuhur berjamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia yang berbahagia. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat dan nikmat serta karunia darinya lah kita masih mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Sehingga di waktu istirahat ini kita masih dapat berkumpul di dalam Masjid Ukhuwah Islamiyah ini. Selawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada pertemuan siang hari ini Al-Fakir akan melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Arba'in Nawawi, yaitu hadis ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Kullu, setiap sulama bagian daripada anggota tubuh, setiap persendian, bisa diartikan sulama persendian, minan nasi daripada manusia, alaihi shadaqah, atasnya sedekah. Maksudnya kita dianjurkan dari setiap sendi dan anggota tubuh kita untuk bersedekah. Bagaimana caranya? Di sini Rasulullah kemudian memberikan jawaban. Beliau melanjutkan, kullu yaumin tatlu'u fihi asyamsu. Setiap hari ketika terbitnya matahari, maksudnya setiap hari. Berarti di waktu pagi hari setelah kita menunaikan sholat subuh, ta'dilu baina isnaini shadaqah. Engkau, kata Nabi Muhammad, mengadili atau memberikan keadilan baina isnaini, di antara dua orang yang berselisih, alaihi shadaqah. Berarti itu sedekah. Maksudnya apa? Ini kita tidaklah sejauh untuk menghakimi dua perkara yang sulit, perkara di kehakiman. Namun mungkin bisa saja kita menengahi anak kita yang sedang berebut sarapan, atau kita menengahi istri kita dengan tetangganya yang sedang bergosip. Mungkin seperti itu. Kata Rasulullah, jika kita menengahi dua orang yang bertikai di pagi hari, maka itu termasuk sedekah. Bagi adik-adik mahasiswa, rekan-rekan saya, mungkin ketika kita menengahi dua anggota kelompok yang sedang bermasalah mengenai pembagian kelompok PPT misalnya, yang lebih dekat dengan mahasiswa, maka itu pun merupakan bagian daripada sedekah. Kenapa Nabi Muhammad bersabda seperti ini? Karena setiap sendi itu wajib mengeluarkan sedekah. Sebagaimana kita ketahui, ketika di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, menjelang sebelum sholat Id, jiwa kita wajib dibersihkan melalui zakat nafas atau zakat fitri. Sementara harta kita wajib disucikan melalui zakat mal jika sudah mencapai haul dan nisabnya. Namun kata Rasulullah, anggota tubuh pun demikian. Tangan kita yang diberikan oleh Allah, kaki kita, maka semuanya merupakan hak orang lain dan wajib kita keluarkan sedekahnya. Bagaimana selanjutnya? Kata Nabi Muhammad, wa ta'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Jika engkau menolong seseorang di atas kendaraannya, di sini dia menggunakan kalimat dabbah. Dabbah ini arti tunggangan. Tentu hari ini kita tidak bisa menyatakan tunggangan sebagaimana kuda atau unta. Mungkin Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat zuhur, ketika kita membantu orang lain mengangkat barang bawaannya ke atas motornya, atau membantu membukakan pintu untuk anak kita atau keluarga kita, merupakan bagian daripada sedekah. Karena kata Rasulullah, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha au tarfa'ulahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Engkau menaikkan seseorang di atas tunggangannya
atau mengangkat barangnya ke atas tunggangannya tersebut, maka sedekah. Bisa kita simpulkan untuk hari ini, jika kita melihat orang kesusahan ketika mengangkat barang, dinaikkan ke motornya atau ke mobilnya, sementara kita membantu, maka itu termasuk sedekah. Ma'asyiral muslimin, Masya Allah, subhanallah, Rasulullah mengajarkan kita untuk bersedekah dengan banyak caranya, tanpa terkecuali. Bahkan tadi perkara mengangkat barang bawaan orang lain ke atas kendaraannya juga terhitung sedekah. Selanjutnya kata Rasulullah, wal kalimatu thayyibah shadaqah, dan mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, merupakan sedekah. Ini sebagaimana di hadis pekan lalu yang sudah kami sampaikan juga, kata Rasulullah, fi kulli tahlilatin shadaqah, setiap kalimat tahlil sedekah, fi kulli takbiratin, setiap kalimat takbir sedekah, fi kulli tahmidatin, setiap kalimat tahmid atau ucapan alhamdulillah sedekah, wa fi kulli kalimatin tasbihah sedekah. Maka kalimat yang biasa kita ucapkan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, semuanya ialah sedekah. Wa bi kulli khutuwatin tamsiha ila sholati shadaqah. Bapak Ibu sekalian yang berangkat menunaikan sholat zuhur pada siang hari ini, kata Rasulullah apa? Wa bi kulli khutuwatin, dan tiap-tiap khutuwah, langkah, tamsiha yang engkau jalan kepadanya langkah tersebut, ila sholati, kepada sholat, sedekah. Ma'asyiral muslimin, beruntungnya kita semua yang mampu berjamaah di masjid ini. Namun tentu tidak juga kita menafikan bahwasanya ada sebagian saudara kita yang masih sibuk. Mungkin saat ini masih melakukan pembelajaran di kelas. Maka tentu jika ia belum bisa berjamaah tepat waktu, tidak apa, yang penting ia setiap langkahnya untuk menuju sholat, baik itu di musola, di masjid, maka semuanya sedekah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Rasulullah, wa tumitul adza anit tariqi shadaqah, dan apabila engkau menghilangkan atau membersihkan al-adza, gangguan, anit tariq, daripada sebuah jalan, maka itu adalah sedekah. Itu pun sedekah. Bapak Ibu jemaah salat zuhur rahimakumullah, Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan kepada kita cara-cara bersedekah. Karena hakikatnya sebagai seorang muslim, setiap nafas kita, setiap perbuatan kita harus dilandasi semuanya lillahi ta'ala. Maka jangan sungkan apabila kita memiliki tugas tupoksi masing-masing. Karena tidak semua orang akan menjadi ulama, tidak semua orang menjadi umara, pemimpin. Ada yang berdagang, ada yang mengajar, ada yang bahkan hanya bekerja di pekerjaan konstruksi dan lain-lain, semuanya sedekah. Karena bagaimanapun juga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau menghidupi keluargamu dengan harta yang halal itu sedekah, lebih baik daripada cara mencuri atau sebagainya. Usikum wa nafsi, saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga jemaah semuanya untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Khilaf dan salah semuanya datangnya dari diri pribadi, yang benar hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiqna wa bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.